Setiap manusia memiliki rasa itu. Ya, karena kita diberikan jiwa estetika. Nah, cuma pertanyaannya apa objek cinta? Apa dasar kita membangun rasa cinta itu? Nah, oleh karena itu Abdullah Nasir Uluan, ahli pendidikan itu, menyatakan bahwa cinta itu ada klasternya, ada tingkatannya. Makanya dikatakan mahabbatul ula, ada mahabbatul wusta, ada mahabbatul adna. Nah, gitu. Cinta pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dikalahkan oleh siapapun, bahkan oleh Rasulullah sendiri. Nah, jadi cinta pertama kepada Allah, cinta kedua kepada Rasulullah, cinta ketiga kualitasnya yang di bawahnya cinta kepada kedua orang tua. Ya. Lalu yang paling bawah, yang keempat, cinta kepada si dia. Nah, gitu. Jadi dulu saya mengatakan kepada Cais, saya calon istri. Ya, Cais ya. Dulu saya bilang saya katakan sama Cais saya, calon istri ya, masih calon belum nikah ya. Saya memang mencintai kamu, tapi maaf, saya mencintai kamu cinta yang keempat. Urutannya keempat paling bawah saya bilang. Berarti Mas ini playboy katanya. Oh, jangan salah paham saya bilang. Jadi cinta pertama itu kepada Allah, cinta kedua kepada Rasul, cinta ketiga kepada kedua orang tua, nah baru kepada kamu, saya bilang. Kalau saya tidak menempatkan cinta saya pertama kepada Allah, saya akan gagal mencintaimu karena Allah. Tidak akan gagal. Bagaimana human relation itu harus dibangun atas dasar rasa cinta karena Allah. Makanya tadi saya tanya ya, bagaimana mencintai laki-laki karena Allah atau mencintai perempuan karena Allah? Itu pertanyaan saya tadi. Kalau belum tahu caranya, jangan bermain cinta. Nanti kita bisa berdosa karena cinta. Kan begitu. Jadi ada lagu-lagu itu sebenarnya kurang pas menurut Islam itu. Saya dulu pernah suka nyanyi juga dulu ya. Dulu ada lagu begini. Cinta pertama takkan terlupa, walaupun sampai di hari tua masih tergores di dalam jiwa. Tapi cinta pertama itu kepada si dia, bukan kepada Allah. Nah, ini merusak. Ya. Jadi kalau kita sudah cinta kepada Allah, full ya, nomor wahid gitu, paling tinggi, maka Allah memerintahkan kita mencintai siapapun karena Allah. Lalu bagaimana mencintai orang lain karena Allah? Nah, ini masih pertanyaan saya sebelum saya jawab sendiri. Saya minta gitu, ada nggak yang bisa menjawab? Nah, bagaimana mencintai laki-laki atau wanita karena Allah? Kita diperintahkan untuk ta'aruf dengan siapa saja. Tetapi landasi ta'aruf itu dengan takwa, ya kan? Baca nanti surat Al-Hujurat ayat 13. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Aku jadikan kau dari laki-laki dan perempuan untuk saling kenal mengenal, saling mengadakan hubungan sikap. Dengan siapapun silahkan, muslim non muslim silahkan. Ya. Dalam kamu mengadakan hubungan sosial itu sama saja di antara kamu. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Artinya yang bisa mensikapi hubungan itu dengan sikap takwa kepada Allah. Termasuk ini. Kalau kita mencintai laki-laki atau wanita karena Allah, bagaimana? Ya, cinta itu didasarkan atas dasar takwa. Bagaimana kira-kira prakteknya? Seperti apa? Ada yang bisa menjawab yang muda-muda nih? Kira-kira bagaimana? Pada agama. Cinta pada agama yang ada pada ini. Begini, silahkan nanti di redaksi ya. Yang penting intinya. Kalau seorang laki-laki mencintai wanita karena Allah, ya, mustahil
atau tak mungkin, impossible, ya, seorang laki-laki itu berperilaku, berbuat, berkata, bertindak, bersikap yang mengakibatkan wanita yang dicintai itu berdosa karena perbuatannya. Paham nggak kira-kira maksud saya? Silakan bisa diredaksi, ya kan? Kalau seorang laki-laki atau wanita mencintai laki-laki karena Allah, mustahil, impossible, tak mungkin wanita itu bersikap, berperilaku, berbuat, berkata, melakukan satu tindakan apapun yang mengakibatkan laki-laki yang dicintai itu berdosa karena sikap dan perbuatan. Itu mustahil. Ya. Jadi apapun yang dilakukan itu dalam rangka membentengi orang yang dicintai itu dari semua bentuk kemungkaran. Sekarang na'udzubillahi min zalik, pergaulan begitu bebas. Laki perempuan sudah seperti suami istri. Bisa kita lihat, ya. Kalau bahasa orang Madura itu, sekarang ada mahasiswa, katakan siswazah, ya, atau mahasiswi, apa bahasa kita di sini? Sama ya. Bukan muhrim, ketemu di university. Dari mana? Oh, dari Thailand. Dari mana? Dari Iran. Dari mana? Dari Malaysia. Dari mana? Aku dari Indonesia. Terus ketemu, berkenalan, masuk kafe, sama-sama makan, lalu sama-sama pergi ke kampus, belajar. Akhirnya sama-sama naik motor, boncengan, gaya celurit. Ngerti celurit? Nggak ngerti celurit? Itu alat bekerja di kebun, di sawah, ya, semacam parang tapi bengkok begini. Bengkok begini. Itu sabit, ya. Jadi boncengan naik motor, ya, gayanya gaya sabit. Begitu naik di belakang. Tapi perkataan Jawa itu baru lagi sedap. Hah? Celurit. Oh, yang celurit. Itu bahasa Madura. Madura itu celurit itu namanya. Alat untuk nyabit, sabit tapi benar. Padahal bukan muhrim, hanya ketemu di UTM. Ketemu di UTM. Berjumpa di UTM, sama-sama mencintai. Wah, sudah tak ada jarak. Ya, berangkat ke kampus boncengan gaya sabit. Berani banget ini, berani. Luar biasa. Padahal dalam Quran apa? La taqrabuz zina. Jangan dekati. Itu termasuk mendekati tak? Mendekati, jangan dilakukan. Ada kadang-kadang perempuan saking manjanya, wah mas, kak, bang, aku diantar. Berani banget. Jangan. Ya, kalau kau betul-betul mencintai laki-laki itu, jangan sampai kau berperilaku yang mengakibatkan dia berdosa. Mendekati zina, jangan. Boleh itu. Itu bukan cinta karena Allah, tapi cinta karena nafsu birahi. Bukan cinta nafsu birahi. Nah, ini kalau kaitannya dengan ini Ustaz, ya. Saya fokuskan ke muda-mudi aja dulu. Lain kalau kita berbicara tentang keikhlasan, lain lagi. Kenal seorang ahli sufi perempuan namanya Rabi'atul Adawiyah. Wah, luar biasa tuh. Hasan Basri mau menggodanya tak tergoda. Ya. Saking luar biasa cintanya kepada Allah. Kalau tak bahasakan Indonesia, ya, bahasa Malaysia. Jadi waktu di tengah malam dia bersyair. Ya Allah, jika hamba menyembahmu karena takut kepada nerakamu, masukkan saya ke nerakamu, never mind. Tak apa-apa. Jika hamba menyembahmu karena surgamu, jauhkan, tak usah aku dimasukkan di surgamu. Itu kata Rabi'atul Adawiyah. Tapi jika hamba menyembahmu ya Allah karena cinta dan mengharap ridhamu, maka kulit saya setipis kulit bawang tak akan mampu menahan panasnya api neraka. Luar biasa. Beribadah kepada Allah karena cinta, bukan mengharap pahala, bukan mengharap surga, bukan ingin jauh dari neraka. Bukan.
tapi semata-mata ingin mencari ridha Allah. Ini yang harus menjadi goal hidup kita. Tujuan hidup kita mencari ridha Allah. Apapun yang kita lakukan, termasuk memadu kasih antara laki-laki dan perempuan, ya seharusnya yang kita tuju adalah bagaimana dalam hubungan kita itu Allah meridai, ya, sehingga kita insya Allah dunia akhirat akan selamat. Nah, kira-kira begitu. Nah, oke. Untuk sementara begitu. Ya, ada soalan lain? Silakan. Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta pengalaman Ustaz di Indonesia dengan sedikit perbandingan di antara Malaysia dan di Indonesia. Mungkin pengalaman di sana boleh dijadikan iktibar. Okey, dalam konteks Indonesia agak berbeza daripada segi komposisi penduduk, daripada suku, bangsa, agama. Dan di Indonesia itu mungkin non-Muslim dengan Muslimnya tidak ketara daripada perbezaan bangsa dan keturunan asal negara. Maksud saya, orang Indonesia ada yang Jawa, yang Kristian, ada Jawa yang Buddha, ada Jawa yang Hindu. Kalau di Malaysia apa? Islam tu selalunya, Melayu tu Islam lah. Jadi konsep dakwah kepada bukan Muslim di Malaysia mungkin sejak belakang ni agak agresif lah, dakwah kepada yang non-Muslim. Tapi masa tu sedikit terbatas pasal faktor komunikasi, faktor keturunan, faktor budaya tu dia beza sama sekali. Kalau di Indonesia hampir sama. Kalau saat itu, cuma kadang satu keluarga agamanya berbeza. Jadi maksud saya itu bagaimana pelaksanaan dakwah di Indonesia kepada yang non-Muslim di sana. Yang nombor dua, di Indonesia adalah negara bebas. Minta maaf maksudnya tu nak buat jahat boleh. Jadi Islam yang betul-betul komited pun boleh. Bebas. Islam agama tidak dikontrol oleh pemerintah. Bahaya juga ada, semua juga ada. Pemerintah tak ada kontrol. Yang kontrol ni yang organisasi ataupun individu. Tapi kalau di konsep di Malaysia, Islam ini seolah-olah diatur dengan baik. Negeri di peringkat persekutuan ada JAKIM, ada Kementerian Agama. Di bawah Jabatan ini tak ada Kementerian Agama seperti di Indonesia. Lepas tu dia ada tiap negeri ada Majlis Agama Negeri teratur Ustaz. Jadi setiap program juga diatur oleh pemerintah. Atau khutbah Jumaat yang programnya harus. Di Malaysia, di Indonesia bebas. Jadi kesempatan kebebasan di Indonesia itu macam mana? Sebab tu Amin Rais pendapat keadaan sekarang lebih baik daripada kalau kita Islam ke Indonesia. Dia bilang itu kesempatan kebebasan tu untuk menerangkan Islam. Jadi mohon pencerahan daripada Ustaz. Sebenarnya Indonesia dengan Malaysia tak jauh berbeza, ya, tak jauh berbeza ya antara Indonesia dengan Malaysia. Cuma memang keuntungannya di Indonesia itu kan ada menteri agama, ya. Tapi perlu juga diketahui, menteri agama itu jabatan politik, bukan jabatan agama, ya. Jadi menteri agama itu jabatan politik, bukan jabatan agama, jabatan politik yang mengurus agama. Sehingga dampaknya kadang terjadi siapa jadi menteri, dia lebih banyak dipengaruhi oleh syahwat politiknya. Nah, gitu. Sehingga kan sering terjadi perbedaan-perbedaan, umpamanya penetapan waktu hari raya. Sering kan terjadi di Indonesia itu, ya, sering terjadi. Tinggal siapa yang jadi menterinya, lalu pendapat siapa yang diambil, ya kan gitu. Nah, itu dalam satu sisi ya betul diatur, tetapi di sisi lain juga ada semacam ikatan-ikatan yang kuat dari Departemen Agama itu ada. Nah, cuma untungnya di Indonesia itu cukup banyak organisasi-organisasi dakwah Islam yang cukup berperan dalam membina umat, ya.
Antara lain Muhammadiyah, NU, Al-Irsyad. Ini kan organisasi-organisasi Islam yang cukup berperan. Ya, semua organisasi-organisasi Islam itu cukup mengambil peran di dalam membina umat. Gitu. Dan dialog keagamaan itu cukup terbuka kalau di sana. Nah, itu kelebihannya. Mungkin di sini tidak ya. Nah, dialog keagamaan itu sering terbuka. Ya, kita ambil satu contoh sekarang, umpamanya Muhammadiyah. Muhammadiyah itu kan Muhammadiyah menurut bahasa pengikut Nabi Muhammad, ya, ittiba Nabi Muhammad. Kalau Muhammadiyah secara terminologis gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar dan tajdid bersumber kepada Quran dan Sunnah as-Sahihah. Itu Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu berdiri 33 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan negara kita ini memang luar biasa. Ya. Nah, Muhammadiyah satu organisasi besar, punya amal usaha, punya gerakan dalam bidang kesehatan di sini. Kesehatan sama ya, bidang kesehatan, banyak rumah sakit ya, rumah kesehatannya banyak. Di sini kalau rumah sakit ada hospital. Hospital ya, hospital itu sebagai bahasa Inggris kali ya. Ya, ini maklum jajah Inggris dulu kan. Karena kita juga pernah dijajah oleh Belanda 360 tahun ya, Indonesia ya. Jadi hospitalnya itu ribuan di seluruh tanah air. Sekolah dasar menengah beribu-ribu Muhammadiyah itu punya. Di seluruh pelosok ada. Ya. Perguruan tinggi yang besar itu 158. Kalau jumlah seluruhnya sampai 170-an. Lebih malah. Nah, jadi kontribusi Muhammadiyah terhadap pembangunan negara luar biasa. Sampai-sampai ya almarhum Presiden Soeharto secara objektif bisa melihat Muhammadiyah. Sehingga suatu saat di Yogyakarta ada tanah belum bisa dibayar oleh Muhammadiyah untuk pembangunan University Muhammadiyah. Lalu Ketua Muhammadiyah Pusat itu langsung kontak Pak Harto. Pak Harto, kita ini punya masalah ini. Masalah apa? Pak Fahrudin namanya dulu Ketua PP Muhammadiyah. Kita mau bangun kampus nih, tapi tanahnya belum bisa dibayar. Mau berikan pinjaman atau bantuan? Bantu saja, turun 500 miliar. Tahun 82. Mengapa Soeharto sampai bisa memberikan seperti itu? Karena fakta membuktikan setiap tahun Muhammadiyah mengeluarkan sarjana S1, S2 beribu-ribu. Ini keterlibatan Muhammadiyah dalam pembangunan negara. Nah, demikian juga organisasi-organisasi lain. Sehingga organisasi Islam yang ada itu relatif lebih eksis dan tidak berani dihambat oleh pemerintah. Kalau dihambat nanti umatnya bisa bangkit. Gitu. Juga berhati-hati juga. Nah, ini kebebasan menyatakan pendapat, berdiskusi, berdialog itu lebih terbuka memang di Indonesia. Itu kelebihannya di situ. Nah, terus bagaimana dakwah Islam? Ya, selama ini yang saya tahu, ya, yang saya ketahui, memang dakwah khususnya umpamanya untuk Muhammadiyah itu melalui pendekatan struktur sosial ya pemerintah, lalu pendekatan sosial budaya, bagaimana budaya Islam itu dibangkitkan, ya, bagaimana ukhuwah wataniyah, persaudaraan karena kita satu tanah air, saling menghormati ini dikembangkan oleh Muhammadiyah. Makanya kata kunci dakwah Muhammadiyah itu mengembirakan, bukan menjadikan orang sakit hati, tidak. Bagaimana kalau kita berdakwah orang gembira? Nah, gitu. Jangan sampai membenci, gitu. Begitu dalam Muhammadiyah itu. Makanya Muhammadiyah itu tidak pernah mencela apa, walaupun berbeza dalam hal-hal kecil, hal-hal yang sifat buruk, tidak pernah disinggung tuh, tidak pernah. Nah, makanya dakwah Muhammadiyah itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Jadi yang diutamakan metode approach kultur sosial, nah gitu, pendekatan kultur sosial, ya budaya masyarakat. Jadi budaya masyarakat yang baik yang bisa ditolerir oleh Islam yang baik itu dikembangkan. Nah, tapi yang bertentangan sedikit diperbaiki.
Nah itu caranya begitu. Ya, seperti secara lebih khusus ya. Ini karena saya dulu belajar tentang Islam masuk di Pulau Lombok di tempat saya di Nusa Tenggara Barat tuh. Ya, jadi Islam masuk di sana, dia tidak langsung terjun ke masyarakat awam, tidak begitu demikian. Tapi bagaimana? Pendekatan struktur sosial. Ada raja-raja kecil. Jadi begitu Islam masuk, ada datang dari Arab Hadramaut, membawa mas-mas, ya, barang-barang, lalu dia bersilaturahmi, ya, berkenalan dengan para raja-raja. Sampai dia berbulan-bulan bersama raja di situ, ya, dibawakan emas, kan raja-raja senang kalau dibawakan emas untuk istri dan ya. Nah, akhirnya dia sholat di situ, lalu raja tanya, ya, kamu mengapa tuh? Oh, saya sembahyang. Apa itu sembahyang? Tanya. Akhirnya tadi dialog. Nah, setelah lama di sana raja masuk Islam. Jadi Islam masuk di Lombok bukan dengan kekerasan, bukan dengan tipu daya, bukan. Tapi pendekatan struktur sosial pemerintah, raja itu yang didekati, sehingga ada apa agama raja itu agama rakyat. Nah, jadi begitu. Makanya Muhammadiyah itu begitu. Kalau berdakwah di satu kampung, siapa tokohnya? Siapa tokoh tuanya? Siapa? Tokoh mudanya siapa? Tokoh budayanya siapa? Nah, kita dekati. Ada kan hubungan yang baik. Nah, kalau mereka sudah baik dengan kita, akan mudah kita terjun ke masyarakat untuk berdakwah. Jadi begitu, kira-kira seperti itu ya. Nah, tapi kalau kontak-kontak yang lain yang masih susah ini, dakwah di Indonesia itu kalau sudah yang menjadi sasaran dakwah kita itu para politisi. Nah, ini agak susah ini. Ya, yang namanya gerakan politik sekarang ini ya, na'udzubillah min dzalik, ya hampir semuanya tidak ada yang tidak kotor. Walaupun ada yang bersih juga, tapi ada yang lebih banyak kotornya daripada mungkin di Malaysia juga begitu. Nggak tahu saya. Ya mudah-mudahan saja tidak. Gitu. Ya, mudah-mudahan saja tidak. Soalnya sekarang ini kan, karena kalau kita bicara tentang dakwah, bagaimana dakwah kepada masyarakat politisi, nah itu penting. Soalnya kalau politisi itu berpolitik kotor, ini menyusahkan rakyat, menyengsarakan rakyat. Itu persoalan. Ya, makanya Muhammadiyah itu tidak masuk politik, tidak mau. Ya. Jadi Muhammadiyah tidak ada di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Kan gitu. Jadi tidak mau masuk politik. Jadi kalau kita masuk politik, berarti kita sudah punya sekat-sekat sosial, berhadapan dengan kelompok lain. Nah, Muhammadiyah tak mau. Jadi seperti itu, Pak. Ya. Untuk sementara ini memang pertanyaannya agak global, sehingga saya akan menjawabnya secara rinci belum bisa. Ya perlu pertemuan khusus itu ya. Perlu pertemuan khusus untuk menjawabnya itu. Ya untuk sementara ya saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau saya lihat jam itu jam berapa tuh? Jam 11 rasanya ini yang paling tepat kita akhiri, ya kan? Sehingga kita bisa istirahat dengan tenang, ya. Mudah-mudahan sholat subuh kita jangan sampai terlambat, ya. Ya, sholat sunat fajar itu luar biasa, ya. Awali sholat subuh itu dengan sunat fajar, ya, sehingga hati kita akan semakin lebih bersih. Saya teringat doa Nabi itu. Nabi dulu pernah berdoa untuk umatnya sampai akhir zaman. Apa kata doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berilah rahmat kepada umatku yang bangun berpagi-pagi sujud kepadamu. Nah, kalau kita pelihara sholat kita, insya Allah kita akan mencapai ketenangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berbanyak pada Pak Nahar Sorry atas bicara tentang dakwah tadi, dan juga terima kasih kepada semua pimpinan, Abim, KPMG, dan juga Wadah, dan begitu juga tidak lupa saya kepada Profesor Dr. Pak Chandra yang setia bersama kita.